Bapak Ibu Saudara, kekuatan saya dan saudara hanya ada saat kita datang menyembah Tuhan. Disitulah kekuatan sejati kita peroleh. Mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan engkau mengalami sesuatu di dalam hidupmu. Mungkin ada masalah yang engkau hadapi. Tetapi hari ini saat kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, Dia berkuasa atas saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari katakan bersama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau. Kami menyembah Engkau Tuhan kami. Tak dapat ku membalas kasih. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Oh, Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, ini rindu Haleluya. kami Tuhan. Kami Haleluya. sembah Tuhan. Kami menyembah, Kami sembah kami menyembah. Yesusku. Kami agungkan Kami Tuhan. sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Kami menyembah nama-Mu, Engkau di dalam hidup Yesus. kami Tuhan. Kau Kami menyembah yang Engkau di dalam diri besar. kami Tuhan. Kau yang ajaib. Oh, Kami tinggikan haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Oh, Terima kasih, sebab Tuhan. Kau Allah yang dahsyat bagi Terima kami. kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar Haleluya. biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu ajaib, Yesusku. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Yesus.
kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik bagi kami Sungguh Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa bagi kami. Kau baik bagi kami Kami Tuhan. bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Amin. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Amin. Engkau selalu ada bagi kami. Amin. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Amin. Engkau Allah yang layak kami sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Engkau kami Terima sembah. kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Ku sembahkan Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap keajaiban demi keajaiban yang Tuhan kerjakan bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, kami benar-benar menyadari bahwa kalau kami ada sampai saat ini, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mau berkata bahwa kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah penuntun hidup kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Ini hati kami, ini hidup kami. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan dengan kuasa ajaib-Mu. Tuhan, Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Layakkan hamba-Mu, suci kuduskan hamba-Mu untuk hamba layak menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan setiap kami, biarlah kami dapat menerima dan kami jadikan pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan taburkan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Hari ini kita akan banyak belajar tentang Abraham. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur. Iya, kita lihat, kita sudah baca dan kita tahu tentang kisah Abraham. Ya, kita tahu Abraham itu bagaimana dia menerima panggilan dan janji Tuhan. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini, berkat Tuhan tidak tertukar. Ya, berkat Tuhan tidak tertukar. Kalau kita melihat bagaimana kisah tentang Abraham ini diawali dengan panggilan dan janji Tuhan. Ya, kisah Abraham ini kita tahu bagaimana awal Abraham dipanggil oleh Tuhan, mulai dari pasalnya yang ke-11 terakhir sampai pasal yang ke-12 itu menceritakan, menjelaskan secara detail bagaimana Tuhan memanggil dan menjanjikan tentang kehidupan Abram waktu itu. Nah,
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka, kita kasih pembatas Kejadian 25 ini karena kita akan kembali ke sini. Kita sama-sama pelan-pelan kita akan melihat ya, Saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat di tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini pada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan dan yang telah menampakkan diri kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil dan menjanjikan Abram bahwa Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar, saat itu Sarai mandul. Sarai adalah istri dari Abram. Saat Abram dan Sarah menikah, Sarai ini divonis mandul. Abram ketika dia dipanggil, dia berumur 75 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beda atau usia, ya, jarak usia dari Sarai dan Abram itu 10 tahun. Berarti saat itu Sarai sudah berusia 65 tahun. Ya, 65 tahun. Nah, kita melihat ketika Abram keluar dari Haran dan sampai ke Kanaan, di situ Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Dan Tuhan katakan, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Dan saat itu Abram mendirikan mezbah di situ, ya, bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panjang ceritanya, ya, setelah Abram menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan negeri yang dimana Tuhan bawa Abram pergi ke situ kepada keturunannya, tetapi Abram belum memiliki anak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada pasal 15 kita lihat. Kita buka pada pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Mari sama-sama kita baca. "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Eliezer ini adalah bujang atau hamba daripada Abram, ya. Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini," yaitu Eliezer, "tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaklah nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kembali Allah meneguhkan janji yang sudah Allah berikan kepada Abram tentang keturunan Abram.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat pada ayat yang keempat di situ jelas sekali Tuhan kembali menegaskan, Tuhan kembali menjelaskan bahwa orang ini yaitu hamba dari Abraham yang tadinya Abraham sudah ragu dan Abraham pikir jangan-jangan nanti yang mewarisi semua kekayaanku adalah hambaku yaitu Eliezer. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kembali menegaskan kepada Abram, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Berarti Allah mau perkatakan kepada Abram bahwa janjiku adalah ya dan amin. Janjiku tidak pernah berubah walaupun sekian waktu berjalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini. Ya, kita lihat kembali pada pasal 15 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Kembali berkali-kali Tuhan kembali mengingatkan janjinya, perjanjian dia dengan Abram. Tuhan kembali menguatkan Abram. Tuhan kembali memastikan kepada Abram bahwa janjiku aku pegang, aku tidak ingkar janji, janjiku akan jadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa hanya keturunan Abraham. Jadi keturunan Abraham tetap menjadi pemilik tanah perjanjian. Haleluya. Jelas sekali, berkali-kali Tuhan sampaikan ini kepada Abram. Tekankan kembali bahwa keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Saudara, kadangkala manusia tidak mau tahu walaupun sudah tahu. Ya, sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan sampai saat ini. Sudah tahu tetapi tidak mau tahu. Tuhan memang memberikan tanah perjanjian itu untuk keturunan Abram. Dan keturunan Abram yang garis bawahi kehendak sempurna Allah, yaitu melalui Ishak. Ya, jadi kehendak sempurna Allah yaitu melalui Ishak. Keturunan Abraham selanjutnya yang melalui Ishak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan tidak tertukar. Tetapi ketika kita menantikan untuk sampai kepada yang Tuhan janjikan itu, ada begitu banyak hal yang harus kita hadapi. Tantangan menanti janji Tuhan. Tantangan menanti janji Tuhan. Saudara, coba sama-sama kita melihat. Abraham berusia 75 tahun ketika dipanggil. Keluar dari Haran menuju ke tanah perjanjian. Nah, saudara, Abraham berumur 86 tahun, lahir kehendak diri sendiri yaitu Ismail. Ya, anak bersama Hagar.
Saudara, itu 11 tahun. Karena 75 tahun Tuhan sudah sampaikan kepada Abram bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan sempurna yang menurut kehendak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ketidaksabaran dari Sarai, nah ini ibu-ibu hati-hati. Jangan sampai karena kita tidak sabar, kita mempengaruhi suami kita untuk tidak taat kepada kehendak sempurna Tuhan. Di sini Abram mengambil Hagar dan lahirlah Ismail. Jarak 11 tahun. Dari 75 sampai 86 berarti 11 tahun. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan terus berkatakan kepada Abram, Tuhan terus mengingatkan Abram. Kita lihat bersama-sama pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Kita baca ayat ini. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Saudara, untuk kita menyaksikan, merasakan, menikmati bahwa berkat Tuhan itu tidak tertukar, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ya, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Saudara lihat bagaimana Sarah menyodorkan Hagar dalam ketidaksabaran, ya, dalam ketidaksabaran untuk menanti janji Tuhan, akhirnya lahirlah Ismail. Nah saudara, kembali lagi kita melihat ternyata Tuhan itu menggenapi janji sesuai waktu yang ditetapkan. Tuhan menggenapi janjinya itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kita lihat bersama-sama tadi yang kita sudah baca bahwa kembali Tuhan perkatakan bahwa Tuhan akan memberkati Sarah. Dia bukan lagi Sarai tetapi Sarah. Karena dia akan menjadi ibu segala bangsa. Berarti dari Sarah akan ada keturunan dan akan begitu banyak keturunan, menghasilkan keturunan dari Sarah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa sesungguhnya Allah itu bekerja sesuai dengan waktu, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya Allah itu mau perkatakan kepada Abram, aku ini loh Tuhan yang membawa engkau keluar. Aku menjanjikan engkau dan aku tidak pernah ingkar janji. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-18 di situ. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Abraham mulai menyodorkan Ismail. Tuhan, seandainya Ismail itu diperkenankan hidup di hadapanmu. Diperkenankan hidup ini berarti hidup dalam kehendak sempurna Tuhan. Untuk menerima janji Tuhan yang awal Abraham terima daripada Tuhan. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Di sini Tuhan berkata pada ayatnya yang ke-19. Tetapi Allah berfirman, tidak.
Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Amin. Kembali Tuhan memperjelaskan kepada Abraham. Ketika Abraham mulai menyodorkan Ismail. Tuhan, seandainya Ismail itu Tuhan perkenankan hidup. Tuhan perkenankan dia menjadi salah satu sosok yang Tuhan mau menjadi ahli warisnya. Kehendak sempurnanya. Tetapi Tuhan katakan tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamakan dia Ishak. Kembali Tuhan mengingatkan. Dari Ishaklah itu adalah kehendak sempurnanya Tuhan. Jadi waktu Tuhan memanggil ketika dia berada di Haran. Tuhan sudah menetapkan bahwa Abram engkau akan memiliki seorang anak laki-laki yang namanya Ishak. Dari situlah keturunannya yang akan menduduki tanah perjanjian. Ya, yang akan menduduki tanah perjanjian. Tuhan kembali mengulang, mengingatkan janjinya kepada Abraham sesuai waktu yang dia tetapkan. Kita lihat bersama-sama saudara. Tuhan menggenapi janji sesuai waktu yang ditetapkan. Pasal 18. Ayatnya yang ke-14 kita baca. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya katanya. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu? Sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kita garis bawahi, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan itu akan membela janjinya. Ya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak ingkar janji. Yang memperlambat itu manusia sendiri kadang-kala. Karena manusia punya alternatif-alternatif. Saudara, mungkin dalam perjalanan usaha pekerjaan kita, dalam usaha atau dalam keluarga kita, sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan sesuatu untuk kita miliki. Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita. Karena itu memang janji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kalau kita tidak diberkati menurut kita, itu karena keinginan kita. Sebenarnya Tuhan sudah memberkati kita. Saudara, hari-hari ini kalau saudara lihat, begitu banyak hal yang terjadi. Ya, banyak PHK di sana sini. Dan kalau kita masih ada pekerjaan, kita masih bekerja. Saudara tahu, itu karena saudara dipilih oleh Tuhan dan saudara diberkati oleh Tuhan. Karena banyak pemutusan, ya, tenaga kerja, pemberhentian tenaga kerja. Kalau kita masih ada, kita bisa menikmati hidup. Ya, kita masih bisa menikmati, kita tidak sampai kekurangan. Saudara tahu itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi jangan perbanyak ngeluh tetapi mengucap syukur, amin. Jangan banyak ngeluh. Si Sarah mulai tertawa dengan janji Tuhan. Karena sepertinya tidak mungkinlah. Saat ini mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mungkin bagi kita. Situasi yang tidak masuk akal lah. Gak masuk akal. Tetapi sekali lagi Tuhan ingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada. Tentang kesehatan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Tentang masa depan kita, mungkin kita berkata bahwa keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi percayalah ketika kita bersama dengan Tuhan, setiap langkah kita ini ada lemak-lemak berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau Tuhan dari awal sampai akhir, Tuhan sudah menjalani tahun ini, kenapa kita ragu? Kita sudah ada di pertengahan tahun. Tuhan tidak akan tinggalkan kita, amin. Tuhan memegang masa depan kita. Tuhan memegang keluarga kita. Tuhan memegang usaha pekerjaan kita. Tuhan memegang masa depan dengan segala sesuatu dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada. Dan saudara garis bawahi pada ayat yang telah kita baca tadi di dalam pasal 18 di situ saudara. Ingat bahwa Allah kita itu Allah yang sistematis. Allah kita itu adalah Allah yang teratur banget. Allah kita itu Allah yang selalu bekerja sesuai dengan waktu. Kalau saudara lihat baik-baik pada ayatnya yang ke-14 di situ, dikatakan bahwa pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang mendoakan pekerjaan kita. Mungkin saat ini kita sedang mendoakan usaha apapun yang sedang kita rintis, yang sedang kita kerjakan. Atau mungkin saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan kesehatan kita, dengan pelayanan kita. Mungkin kita sedang bergumul, kita sedang mendoakannya. Saudara, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada. Dan kembali Tuhan mau tegaskan, pada waktu yang telah ditetapkan itu, Ishak dalam hidup kita akan lahir. Yaitu kehendak sempurna Tuhan. Usaha yang sesuai dengan kehendak sempurna Tuhan lahir dalam kehidupan kita. Doa-doa yang sudah kita kandung dalam setiap doa-doa tetesan air mata kita kepada Tuhan. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, kita akan melihat doa-doa yang mungkin sebagai Ishak akan lahir. Amin. Dan Tuhan mau kita mengerti bahwa Tuhan menggenapi janji itu sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Di situ jelas sekali diperkatakan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini loh yang kadang-kala kita gak sabar. Ini loh yang membuat kita itu mencari jawaban lain. Ini. Karena kita tidak tahu. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelaminya. Bagian kita tetap percaya bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Karena Tuhan menggenapi janji. Sekali lagi, Tuhan menggenapi janji sesuai waktu yang ditetapkan. Indah pada waktunya. Dan percaya kepada pekerjaan atau karya Allah. Bahwa
Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Amin. Itu aja. Kalau kita punya suatu keyakinan seperti itu kepada Tuhan, gak curiga kepada Tuhan, ya, kita aman. Menjalani hidup kita ini kita aman. Kita akan sejahtera. Karena kita gak ngotot. Kok kayak gini ya? Kok kayak gini Tuhan ya? Kok kayak gini ya? Aduh ya gimana ya? Karena memang kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bagian kita percaya aja bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Itu aja bagian kita. Percaya kepada pekerjaan atau karya Allah. Saudara, kita lihat. Dan akhirnya janji dan kehendak sempurna Tuhan itu digenapi. Ya, digenapi. Pasal 21 Kejadian, pasal 21, kita lihat pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Tuhan memperhatikan Sarah. Seperti difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saudara perhatikan baik-baik. Allah tidak pernah ingkar janji. Walaupun sudah begitu banyak hal yang terjadi. Mungkin manusia itu ke cabang kiri, ke cabang kanan. Ya muter-muter. Dengan kehendak sendirinya. Tetapi Tuhan akan bawa kembali. Kepada kehendak sempurna Tuhan. Ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Janji digenapi ketika dia berumur 100 tahun. Berarti 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan. Saudara, mungkin bagi manusia terlambat. Tetapi bagi Tuhan tidak terlambat. 25 tahun. Mungkin kita sedang mendoakan suatu rencana kita. Entah itu masa depan kita ke depan bagaimana. Kita sedang bawa di dalam doa kepada Tuhan. Kok Tuhan lama banget ya? Percayalah. Tuhan bekerja indah pada waktunya. Bagian kita percaya kepada karyanya Allah. Percaya kepada pekerjaannya Allah. Percaya kepada caranya Allah. Amin. Karena manusia tidak dapat menyelami dari awal sampai akhir pekerjaannya. Kita nggak bisa nyelami dari awal sampai akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara tahu ketika Abraham mengusulkan Ismail, itu Abraham berusia 99 tahun. Dikit lagi sebenarnya. Untung dia taat. Ya. Usia Abraham saat itu 99 tahun ketika dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, seandainya Ismail ya, yang Tuhan perkenankan hidup di hadapan Tuhan untuk menikmati, untuk menjadi kehendak sempurna Tuhan, ahli warisnya Tuhan. Yang Tuhan tetapkan. Itu umurnya Abraham 99 tahun. Tuhan kembali menepati, memberikan kekuatan kepada Abraham untuk percaya. Janji dan kehendak sempurna digenapi. Ishak lahir. Ya. Ishak lahir 25 tahun, janji dan kehendak sempurna Allah dinyatakan dalam kehidupan Abraham. Sarah berumur 90 tahun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Untuk kita masuk di dalam berkat Tuhan, bahwa benar-benar berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar.
bagian kita tetap percaya walaupun belum melihat. Itu memang gak mudah. Belum melihat tetapi kita percaya. Ibrani 11 ayat 1 itu pegangan kita, amin. Tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu loh. Ya. Percaya aja, percaya. Bangkitkan percaya kita. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham melakukan mandat Tuhan. Pada Kejadian 25 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, dikatakan di sini, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka saat Abraham masih hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Karena memang di situ adalah tanah perjanjian yang Tuhan peruntukkan untuk keturunan Abraham melalui Sarah yang anaknya Ishak, yang akan lahir juga Yakub atau Israel. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, benar-benar terjadi bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Walaupun begitu banyak disodorkan kepada Tuhan, ini Tuhan, mungkin ini Tuhan, tapi no, Tuhan katakan tidak. Tetap Ishak. Karena itu adalah janji awalnya Tuhan kepada Abraham. Ada kehendak lain yaitu Ismail, ya kan? Ada kehendak lain. Dan juga keturunan Ketura yang diambil oleh Abraham. Di situ banyak keturunan-keturunannya, saudara bisa baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat dari pasal 25. Di situ banyak juga keturunan-keturunan Ketura. Tetapi tidak, bukan itu. Tetap Ishak. Haleluya. Dan kita, saya dan saudara, adalah keturunan dari Abraham. Melalui Ishak yang diadopsi. Yang dicangkokkan. Kita adalah Israel rohani. Yang juga sebagai ahli warisnya Tuhan. Amin. Kita juga adalah ahli warisnya. Oleh sebab itu, berarti janji Tuhan itu pun menjadi bagian saya pribadi dan saudara. Percayalah, berkat tidak tertukar. Berkat Tuhan itu tidak akan tertukar. Mungkin di sekeliling kita banyak pesaing-pesaing. Toko, ya. Mungkin banyak yang jualan ini dan itu, silahkan. Tapi satu hal, Tuhan sudah tetapkan berkat bagi kita dan tidak pernah tertukar. Masing-masing kita, Tuhan sudah berikan porsinya masing-masing. Ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C dan seterusnya. Mungkin C mau mengambil yang A, tidak akan. Karena berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Percaya aja sama Tuhan. Ya, jangan pakai kekuatan atau alternatif dengan ide-ide kita sendiri yang kita sodorkan kepada Tuhan dan mau skip kehendak Tuhan sempurna. Jangan. Tapi biarlah kita kembali kepada janji Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan nama kita masing-masing kepada berkat itu. Tidak pernah tertukar. Amin. Tidak pernah tertukar. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya rindu kita pegang firman Tuhan ini. Kita imani bahwa benar-benar
berkat Tuhan itu tidak tertukar. Masing-masing sudah ada untuk saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Saudara, dengan berjalannya waktu, mungkin saudara merasa bahwa aku capek, aku lelah, karena hidupku muter-muter bergumul dengan hal yang sama. Tapi pada saat ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita, sesungguhnya ada janji sempurna Tuhan buat kita. Ada janji yang sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan kerjakan sesuai dengan waktu. Memang ada tantangan dalam menanti janji Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan akan menggenapi sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Indah pada waktunya. Ya, haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus baik. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku,
Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya Tuhan. Kami punya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang ajaib. Terima kasih Terima kasih. Tuhan. Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini hamba berdoa buat jemaat-Mu. Mungkin saat ini ada yang sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Engkau memberkati umat-umat-Mu yang hadir hari ini. Yang sudah melayani Tuhan, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati kota kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing serta di perjalanan. Tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa segala berkat iman, berkat pengharapan yang diberikan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.